Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita saat ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan manajemen piutang. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana manajemen modal kerja, bagaimana manajemen kas. Baik, kita coba untuk membuka screen PowerPoint yang akan kita bahas pada saat hari ini, yaitu berkaitan dengan manajemen piutang. Pokok bahasan kita, poin-poinnya, yang pertama pengertian piutang, pengertian manajemen piutang, kemudian penentu investasi piutang, kebijakan pemberian kredit, mengatasi risiko tunggakan, serta kebijakan tentang model pembayaran. Tujuan pembelajaran kita tentunya mahasiswa agar mampu menjelaskan, mampu memahami 6 poin yang ada di pokok bahasan seperti ini, sehingga mahasiswa bisa menerapkannya dalam membuat kebijakan-kebijakan ketika mereka sudah bisa melakukan tugas praktek di lapangan. Mahasiswa sekalian, kalau kita lihat tentang manajemen piutang ini, kita mulai dari pengertian. Piutang itu apa? Piutang adalah tagihan kepada pihak lain atas transaksi yang akan datang karena terjadi transaksi pada masa lalu. Atau dengan kata lain, piutang itu timbul karena adanya penjualan secara kredit. Timbul piutang bagi perusahaan yang ada di merupakan unsur daripada harta lancar. Ya. Baik, kalau kita melihat bagaimana proses perputaran piutang dalam suatu perusahaan, di bagian ini terlihat bagaimana pada saatnya kas pertama sekali dikeluarkan. Kas digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Misalnya kas membayar untuk beli bahan baku, bayar upah atau gaji, ya, overhead pabrik dan sebagainya. Lalu diproseslah proses produksi, menjadilah dia persediaan barang. Ini gambaran tentang perusahaan manufaktur, berarti kalau ada bahan baku, ada upah gaji dan sebagainya. Dari menjadi barang jadi, persediaan, ketika perusahaan melakukan penjualan secara tunai, dia akan kembali lagi dalam bentuk kas. Tetapi, jika perusahaan melakukan penjualan tidak secara tunai, tapi secara kredit, berjangka pembayarannya, maka sebelum menjadi kas, dia akan timbul piutang terlebih dahulu. Dengan jangka waktu tertentu, barulah nanti piutang itu ditagih oleh perusahaan, akan menjadi kas kembali. Nah, demikian prosesnya. Tapi ketika perusahaan itu adalah misalnya perusahaan perdagangan, berarti dia kas beli barang. Ya kan? Beli barang menjual kembali. Jadi tidak kas ke bahan baku, tapi kas langsung persediaan barang, dagangan. Lalu dijual menjadi kas atau menjual secara kredit, timbul piutang dan kas lagi. Mahasiswa sekalian, berarti konsekuensi dari adanya timbulnya piutang ini adalah bahwa kas itu tertahan atau tertanam lebih lama lagi dalam unsur modal kerja dibandingkan dengan secara tunai, ya, penjual secara tunai, tidak menggunakan jangka waktu. Oleh karena itu mahasiswa sekalian, karena piutang ini penuh dengan risiko. Apa risikonya? Risiko piutang macet, ya, bad debts, tidak tertagih. Kemudian juga berkaitan dengan besarnya modal atau kas yang ditanamkan, ya, karena jangka waktu piutang itu punya jangka waktu untuk bisa kembali di kas. Berarti dengan demikian kasnya lebih besar perusahaan ketika dia melakukan penjualan secara kredit. Ya. Belum lagi risiko macet, ya demikian. Oleh karena itu dalam manajemen piutang, jadi betul-betul harus di-manage. Apa itu sebetulnya manajemen piutang? Di sini dijelaskan. Manajemen piutang itu adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, dan pengendalian piutang untuk mencapai tujuan perusahaan.
Berarti dari definisi ini manajemen menggambarkan fungsi manajemen, dia fungsi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, mengendalikan. Yang dikendalikan, yang diproses adalah tentang piutang perusahaan. Kenapa harus dikendalikan, direncanakan? Supaya piutang itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Pada akhirnya tujuannya adalah bagaimana perusahaan mampu merealisasikan laba yang diharapkan. Maksudnya sekalian, oleh karena itu lingkup yang mau dibahas ya, dalam manajemen piutang itu yang harus diketahui oleh manajemen perusahaan, yang pertama pengendalian pengumpulan. Bagaimana caranya, bagaimana upaya perusahaan, bagaimana strategi perusahaan agar supaya piutang bisa terkumpul dengan baik, terkumpul jumlahnya tepat, terkumpul waktunya tepat, ya, mudah mengumpulkannya, tidak payah. Ya. Artinya kebijakan ini bagaimana perusahaan mampu meyakinkan customer dia supaya bisa membayar tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Ya, bagaimana juga ia memberikan motivasi kepada petugas penagih atau petugas pengumpul piutang bisa bekerja dengan baik sehingga piutang terkumpul dengan baik. Yang kedua, menyangkut kebijakan penjualan. Penjualan ketika dilakukan secara tunai tentu tidak ada masalah, uang tunai akan langsung terjadi. Tetapi ketika perusahaan berharap, ya, salah satu tujuan penjualan agar supaya bisa mengakomodir keinginan konsumen dengan kemampuan daya beli yang berbeda-beda, maka perusahaan menetapkan kebijakan penjualan secara kredit, ya, perlunya berjangka waktu. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan kebijakan yang sesuai dengan harapan konsumen. Kalau berkeinginan, mungkin semua perusahaan pengennya penjualan secara tunai, tapi tidak semua konsumen mampu membayar secara tunai atau berkeinginan. Kebijakan tentang penjualan. Yang ketiga, pengendalian tentang jumlah piutang. Ketika perusahaan piutangnya tinggi, banyak piutangnya, berarti kan lambat ini perputarannya. Atau modalnya lebih besar lagi, nanti tertanam di situ. Oleh karena itu, perusahaan harus mengendalikan bagaimana piutang itu tidak terlalu besar. Atau piutang itu walaupun besar, tapi lancar jalannya. Supaya jumlah piutang ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, pengendalian jumlah piutang ini. Kemudian yang berikutnya juga yang menyangkut manajemen piutang, bagaimana mengendalikan pemberian. Jadi sejak awal preventif sudah dilakukan pengendalian pemberian. Tidak asal-asal serta-merta diberikan, tapi harus selektif. Nanti akan dijelaskan beberapa persyaratan yang ideal, bagaimana memberikan pinjaman atau bagaimana memberikan penjualan sekuritas kepada konsumen. Kemudian kita lihat ada beberapa faktor yang bisa menentukan besar kecilnya investasi pada piutang dagang itu, pada piutang ya, di dalam harta lancar. Yang pertama, volume penjualan kredit. Berarti semakin banyak penjualan kredit, investasinya semakin besar pada piutang. Semakin banyak penjualan tunai dan sedikit penjualan kredit, maka investasi pada piutang ya akan kecil. Nah, ini yang mempengaruhi. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan secara kredit. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin lama berarti kan investasinya besar itu. Karena kembalinya lama. Semakin singkat jangka waktu kreditnya, berarti segera kas kembali. Kan kreditnya akan kecil, ya kasnya besar justru baliknya. Yang ketiga, bagaimana tentang ketentuan tentang pemberian kredit batas plafon. Semakin tinggi plafon kredit, maka piutangnya semakin besar. Semakin kecil plafon kredit yang diberikan, berarti kan piutangnya kecil. Dan yang berikutnya ada bagaimana selektifnya terhadap pelanggan kredit. Jadi tidak asal beri. Semakin selektif, semakin ketat, semakin susah. Ya, tidak mudah memberikan kredit atau pinjaman kepada pelanggan, semakin ketat maka investasinya akan kecil. Tapi semakin longgar keran diberikan untuk pelanggan kredit, semakin mudah, kurang selektif, itu besar investasi pada piutang. Karena banyak yang pengen membeli, banyak yang pengen menghutang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, faktor yang menentukan adalah kebijakan tentang pengumpulan piutang. Semakin efektifnya pengumpulan piutang, semakin efektifnya petugas pengumpul piutang, maka piutang itu akan kecil investasinya, terkendali.
ya piutang akan dibayarkan. Tetapi sebaliknya, kalau kebijakan pengumpulan piutang tidak bagus, maka piutang itu akan macet, piutang akan terhambat, pembayarannya tertunda, jumlahnya tidak tepat sesuai dengan perjanjian dan sebagainya. Dan yang kelima, bagaimana kebiasaan membayar dari para pelanggan. Semakin ketat, semakin tepatnya pelanggan membayar kewajibannya, maka jumlah piutang akan kecil. Nah sebaliknya ketika pelanggan tidak tepat membayarnya, waktunya maupun jumlahnya, maka semakin besar akan ada investasi pada piutang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini, pengendalian piutang atau kredit tadi. Sebelum melakukan transaksi penjual secara kredit atau melakukan pemberian meminjamkan kredit, sebagaimana kita ketahui bersama ada 5C dalam istilahnya dalam pembelian kredit, karakter, bagaimana kita melihat karakter individu, kejujuran, ya, loyalitas, dedikasi calon investor tersebut, ya, calon peminjam tersebut, bagaimana kita nilai. Bagaimana kita lihat kemampuan dia membayar kewajibannya nanti, supaya punya kapasitas kemampuan itu bayarnya. Tentu kita melihatnya dari mana? Dari seberapa besar kemampuan bayar berdasarkan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Bagaimana kemampuan labanya, bagaimana kemampuan bayarnya, itu bisa kita lihat. Dan kapital, bagaimana kemampuan dia bayar bunganya, serta kolateral, adakah jaminan yang diberikan? Mungkin kalau penjual secara kredit, ya mungkin tidak perlu dalam bentuk jaminan benda, tapi kalau pinjaman secara tunai, ya, dalam bentuk uang, tentu jaminan sangat diperlukan. Tapi kalau penjualan secara kredit, mungkin dalam bentuk tidak berupa uang, jaminannya tidak berupa aktiva tetap, ya, mungkin jaminannya adalah tingkat kepercayaan juga bisa jadi jaminan, ya, atau bentuk-bentuk lainnya juga. Dan kemudian kondisi juga harus diperhatikan bagaimana kondisi internal perusahaan, bagaimana kondisi ekonomi, sosial, budaya eksternal perusahaan. Kemudian juga pengendalian piutang itu bisa menentukan penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung. Batas toleransi terhadap piutang yang tidak tertagih. Nah, perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, risikonya tidak tertagih. Tidak tertagih, rugi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan bad debts, ya, daripada piutang itu. Piutang tidak tertagih sudah dicadangkan sekian persen batas toleransinya. Misalnya katakanlah batas toleransi piutang macet itu 5%. Ketika piutang tidak macet sampai 5%, berarti perusahaan tidak melakukan kerugian. 5% juga tidak rugi. Dia akan rugi ketika macetnya piutang lebih daripada standar 5% itu. Yang keempat, bagaimana mengklasifikasikan pelanggan. Setelah informasi dan mengetahui tentang pelanggan, maka mereka diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko tertentu. Survei, ya, survei kepada pelanggan yang akan melakukan peminjaman secara kredit, penjualan secara kredit atau meminjam, dikelompokkan mana konsumen, mana pelanggan yang punyai risiko tidak tertagihnya besar, mana yang kecil, mana yang sedang. Jadi dikelompokkan, nanti perusahaan mengambil kebijakan mana yang mau diutamakan dalam pembelian secara kredit, penjualan secara kredit, atau peminjaman kredit. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyeleksi pelanggan, ya, yang diberikan berdasarkan pengelompokan tadi tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta harus ketat, ya, harus ketat memberi kredit karena ancamannya adalah risikonya adalah macet, ya, merugikan suatu perusahaan. Baiklah, mahasiswa sekalian, pertemuan kita pada sesi ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya, masih berkaitan lanjutan daripada tentang manajemen piutang.